Mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Moga-moga kehadiran kita menjadi sebab semakin tinggi nilai keimanan kita kepada Allah, dan semoga keimanan ini dipelihara oleh Allah sehingga kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan iman. Hadirin dan hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjadikan alam semesta ini untuk menjadi tanda kepada manusia dan jin demi mengenali Allah Subhanahu wa taala. Walaupun planet-planet yang ada di atas sana tanpa ada penghuni, namun ditunjukkan keajaiban makhluk itu oleh Allah kepada manusia agar supaya manusia mengabdikan diri kepada Allah, mengenal Allah, mendekat kepada Allah. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Kami Allah akan tunjukkan kepada mereka, manusia dan jin, ayatina, tanda-tanda kebesaran kami Allah fil afaq. Tanda-tanda kebesaran Allah itu di ufuk. Apa yang ada di atas kita ini termasuk daripada ufuk, baik itu planetnya, bintangnya, bulannya, mataharinya, kesemua dicipta oleh Allah agar supaya manusia kenal kepada Allah. Wa fi anfusihim, dan kami tunjukkan tanda-tanda kebesaran kami, yakni kebesaran Allah pada diri mereka, yakni diri manusia sendiri. Manusia mengenal hari, bulan melalui terbit dan terbenamnya matahari, sehingga dengan terbit dan terbenamnya matahari manusia memanfaatkan betapa pentingnya masa yang dilalui dan dimanfaatkan daripada matahari. Perubahan siang dan malam adalah merujuk kepada perubahan masa demi masa, tahun demi tahun, dan seterusnya. Allah jadikan bulan dengan perubahan daripada anak bulan sampai kepada bulan purnama sehingga berubah menjadi anak bulan lagi, adalah untuk mengetahui tarikh berapa hari bulan hari ini adalah melalui bulan yang kita lihat daripada bumi kita ini. Dijadikan bintang-bintang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi signboard kepada manusia yang bermusafir, baik itu di daratan ataupun di lautan, yang menjadi tanda hala tuju perjalanan mereka adalah bintang-bintang di langit. Dengan demikian matahari dicipta oleh Allah untuk manusia supaya manusia kenal kepada Allah. Demikian bulan, kalau bukan karena perubahan bulan kita tak tahu bila Ramadan, bila Syawal, bila bulan haji, bila Rabiul Awal. Kalau bukan karena bintang, maka manusia tidak akan dapat mengetahui juga bagaimana ilmu falak yang sudah dikaji oleh manusia pada zaman ini. Kesemua ciptaan Allah di atas adalah tanda kebesaran Allah bagi mereka yang mahu berfikir. Wa fi anfusihim, Allah juga menciptakan manusia menjadi tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Manusia dicipta dengan begitu unik pada tubuh badannya yang berbeza dengan makhluk manapun juga. Yang amat istimewa pada manusia adalah ketika diberi akal fikiran oleh Allah Subhanahu wa taala. Peredaran darah, detakan jantung, oksigen yang boleh untuk kita menghirupnya, dan juga ketika kita mengeluarkan karbon dioksida ketika kita bernafas, semua ini dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi tanda kebesaran Allah, betapa hebatnya Allah akan ciptaannya termasuk pada manusia. Dalam mata ini dan bulu mata pergerakannya, kenapa ada bulu mata? Kesemua dijadikan oleh Allah. Pada hidung ada bulu dalam hidung, ada hikmah yang besar dijadikan oleh Allah, sehingga sekian banyak sekolah dan universiti mengkaji ilmu tentang telinga, tentang hidung, tentang mulut, dan berbagai macam yang ada pada tubuh badan manusia,
sekian banyak university, sekian banyak kuliah, sekian banyak profesor hanya mengkaji tentang hidung manusia. Betapa hebatnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala sehingga orang mendalami bertahun-tahun hanya ingin mencari tahu, ingin mengetahui hikmah pada ciptaan hidung dan bulu dalam hidung. Subhanallah, Maha suci Allah yang Maha agung pada ciptaannya. Oleh karena keagungan Allah pada ciptaannya ini, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada manusia agar supaya ditunaikan haknya Allah kepada manusia. Dan Allah juga memerintahkan agar supaya manusia ini mempunyai landasan di dalam berinteraksi dengan Allah, dan landasan berinteraksi dengan makhluknya Allah dengan landasannya Allah Subhanahu wa taala. Dasar hubungan manusia dengan Allah yang tidak boleh tidak adalah ridha. Dasar manusia hubungannya dengan Allah adalah iman, pasrah, taat, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak protes serta komplain ke atas apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berkehendak menciptakan manusia laki-laki dan perempuan. Tiada siapa boleh untuk mengatakan saya mau jadi perempuan dan saya yang satu lagi mau jadi laki-laki kalau dia perempuan. Allah berkehendak dia laki-laki, terimalah kehendak Allah akan ciptaannya. Allah ciptakan perempuan, jadilah perempuan dan jangan berubah menjadi laki-laki karena Allah berkehendak untuk menciptakannya perempuan. Ini adalah produknya Allah, tergantung kepada yang mencipta untuk bentuk ciptaannya itu bagaimana. Manusia tidak boleh komplain kepada Allah, saya ingin menjadi makhluk yang merangkak macam binatang. Manusia dikasih kaki untuk bergerak, maka janganlah merangkak karena buatan manusia tidak seperti itu. Binatang pun juga tidak boleh protes kepada Allah, kenapa diciptakan dengan kaki 4 saya nak jadi manusia. Tidak boleh juga. Allah berkehendak menciptakan makhluk ini saling memerlukan satu dengan yang lain. Manusia perlu kepada binatang, binatang juga perlu kepada manusia. Demikian dijadikan oleh Allah agar supaya kita membaca alam ini untuk kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kita menerima redha dengan apa yang ditentukan oleh Allah, itulah dasar muamalah kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika diuji oleh Allah dengan musibah, manusia tiada hak untuk komplain melainkan redha dan sabar. Ketika diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia tidak boleh leka dan takabur melainkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dilalui oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baginda Rasulullah diuji dengan musibah, baginda Rasulullah juga diuji dengan nikmat. Maka Nabi menyikapi kepada musibah dengan sikap dan Nabi menyikapi dengan nikmat dengan sikap. Nabi menyikapi dengan kawan dengan sikap, Nabi menyikapi dengan musuh pun juga dengan sikap. Semua garis panduannya adalah syariat yang ditegakkan, diturunkan, diajarkan oleh Allah untuk menjadi landasan dalam kita bermuamalah dengan Allah dan bermuamalah dengan semua makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Ketika beliau diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kehilangan putranya yang bernama Ibrahim, maka baginda mengatakan saat Ibrahim nazak dan meninggal dunia, katanya innal aina latadma wa innal qalba la yahzan wa inna li firaqika ya Ibrahim la mahzunun wa la naqulu illa ma yurdi rabbana inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wahai Ibrahim, mata ini sedih, menangis karena berpisah dengan engkau. Hati pun juga sedih karena berpisah dengan engkau. Tetapi kami tidak mengatakan kata-kata yang menyebabkan Allah murka, tetapi kami mengatakan yang menyebabkan Allah ridha. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Diduga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kehilangan orang yang disayang, tapi sikapnya adalah ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika diduga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat, karena nikmat pun juga dugaan dari Allah, maka sikap yang diambil oleh Nabi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa laka syukru ala dzalik. Ya Allah, apa saja nikmat yang aku dapat pada pagi ini atau pada petang ini dan nikmat yang didapat oleh semua makhluk
adalah datangnya daripada Engkau. Nikmat mata, nikmat pasangan, nikmat anak, nikmat selera makan, nikmat makanan, nikmat minum, nikmat sehat, nikmat oksigen, nikmat negara aman. Berapa banyak nikmat yang kita menghitungnya terlalu banyak. Semua nikmatnya didapat datangnya daripada Engkau ya Allah. Maka bagi Engkau segala kepujian, bagi Engkau segala kesyukuran. Demikian sikap Nabi SAW ketika Nabi berhadapan dengan gangguan daripada musuhnya, daripada orang-orang musyrik yang menyakiti kepada baginda Rasulullah SAW, dan itu juga dugaan yang diduga oleh Allah kepada baginda Rasulullah SAW ketika dilempari di Taif sampai berdarah kaki baginda Rasulullah. Kata baginda Rasulullah mengatakan, illam yakun bika ghadabun alayya fala ubali. Ya Allah, selagi mana yang berlaku kepada aku ini, mereka lempar maki, macam-macam mereka buat, bukan tanda murka daripada Engkau, aku tak peduli mereka nak cakap apa, nak lempar, nak maki, nak buat apa, yang penting Engkau tidak murka. Dalam hal ini kita belajar bagaimana Nabi menyikapi Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu pada nikmat atau pada musibah atau pada gangguan daripada manapun datangnya, tetap menyikapi kepada Allah dengan redha, dengan sabar, dengan pasrah, dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian ketika manusia diduga oleh Allah dengan pelbagai macam dugaan yang tak seorang pun di dunia ini terlepas daripada dugaan, untuk menyikapi kepada Allah seperti mana sikap Nabi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sikap yang benar kepada Allah pastinya akan mendapatkan balasan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian janji yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. In tuti'uhum tahtadu. Kalau kamu taat kepadanya, kamu akan diberi hidayah. Demikian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Yang kedua, muamalah dengan Allah ini menjadi landasan antara muamalah kita sesama kita. Tidak sempurna sikap sesama kita tanpa dijadikan landasannya muamalah kita dengan Allah, tanpa dijadikan panduannya adalah petunjuk daripada Allah, tanpa dijadikan dasarnya adalah syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa-apa sikap kepada sesiapapun juga, bila dasarnya adalah bukan landasan yang dibawa oleh Rasulullah dari Allah, maka ianya adalah bertentangan dengan kebenaran. Dia akui atau dia tidak akui. Mana-mana manusia yang menganggap betul pada sikapnya, bila sikap itu tidak bertepatan dengan wahyu yang dibawa oleh Rasulullah dari Allah, hatta semua orang kata betul, dia salah. Karena yang betul adalah apa yang bertepatan dengan wahyu, yang salah yang bertentangan dengan wahyu. Yang betul yang bertepatan dengan wahyu kekal betul walaupun semua orang kata salah. Yang salah bertentangan dengan wahyu tetap salah walaupun semua orang kata betul, karena kebenaran miliknya Allah. Dan yang mendakwa benar dan tidak boleh dipertikai kebenarannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa man asdaqu minallahi haditha. Siapa yang lebih benar perkataannya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menciptakan manusia, yang menciptakan cara berfikirnya manusia, yang menciptakan zaman dan perubahan zaman yang dilalui oleh manusia, adalah Tuhan yang sama, yang menciptakan zamannya Nabi Muhammad, yang menciptakan zaman Nabi Adam, yang menciptakan sebelum Nabi Adam ketika berada di syurga, yang menciptakan alam semesta, yang menciptakan akhir zaman, yang menciptakan alam barzakh, yang menciptakan hari kiamat. Semuanya satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia yang maha mengetahui akan ciptaannya dan apa yang terbaik untuk ciptaannya. Ketika dijadikan baginda Rasulullah sebagai nabi penutup seluruh para anbiya, dibimbing oleh Allah dengan bimbingan, yang bimbingan itu menjadi polisi, yang bimbingan itu menjadi dasar, yang bimbingan itu menjadi kanun, yang bimbingan itu menjadi petunjuk kepada manusia, bukan di zaman Nabi saja, tapi setelah zamannya Nabi. Karena Rasulullah diutus bukan untuk zamannya para sahabat dan juga ahli keluarga Nabi di zaman itu. Rasulullah diutus adalah untuk setiap umat di sepanjang zaman. Bukankah dalam hadis dalam Al-Quran Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas."
Kami mengutus Rasulullah Muhammad untuk semua manusia, la orang Arab saja, wala orang Persia, wala orang Rom, semua kafah linnas. Itu baru manusianya. Dalam ayat yang lain, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bukan manusia saja, jin juga, termasuk kepada semua makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira Allah yang maha tahu zaman, yang maha tahu cara berpikirnya generasi di setiap zaman, tahu tidak untuk memberikan dasar panduan kepada mereka yang hidup di setiap zaman? Kalau dia menciptakan pasti dia tahu, kalau tak menciptakan tak mungkin tahu. Allah yang maha tahu akan ciptaannya dan cara berpikir makhluk setiap zaman sepanjang zaman, mengutuskan Nabi Muhammad untuk Nabi yang terakhir dan tiada lagi Nabi setelah itu, dan ajarannya relevan setiap zaman sampai hari kiamat. Pastinya panduan yang dibawa oleh Nabi relevan juga setiap zaman, bukan hanya di zamannya Nabi Muhammad SAW. Logiknya seperti itu. Tidak mungkin Allah akan memberikan panduan kepada baginda Rasulullah yang hanya boleh dipakai di zamannya Rasulullah saja, sementara Nabi diutus untuk zamannya sendiri dan juga setelah zaman baginda Rasulullah, termasuk zaman kita sekarang. Kecuali kalau Nabi diutuskan untuk zaman itu saja dan itu tidak betul, maka mungkin apa yang dibawa oleh Nabi sesuai dengan zamannya. Tetapi Nabi diutus untuk setiap zaman, setiap generasi, maka petunjuk yang dibawa olehnya relevan di setiap generasi. Oleh sebab itu, dalam kita mengkaji kehidupan baginda Rasulullah, kita akan dapati bahwasanya Nabi mengajarkan kepada kita dua perkara penting. Yang pertama adalah muamalah kita dengan Allah sebagaimana saya jelaskan di awal tadi. Yang kedua, muamalah dengan mana-mana makhluknya Allah, baik itu manusia, baik itu jin, baik itu makhluk-makhluk yang lainnya daripada binatang dan seumpamanya. Bukankah di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa ta'ala berbicara tentang cuaca juga, tentang pencemaran alam? Untuk apa Allah berbicara tentang pencemaran alam itu? Di zaman itu kalau nak berbicara tentang pencemaran alam, orang bakar hutan tidak ada, orang nak kasih rosakkan lautan dengan minyak dibuang pun tidak ada, minyak belum jumpa waktu itu. Semuanya dalam keadaan natural. Tapi Allah berfirman dalam Al-Quranul Karim, "Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Berlaku kerosakan di daratan dan juga di lautan dengan sebab ulah perbuatan manusia. Di daratan itu termasuk dari pembakaran hutan, termasuk daripada pencemaran pembuangan sampah, termasuk daripada kilang yang tidak menjaga kebersihan sehingga menyebabkan cuaca panas atau lapisan ozon sehingga makin menipis dan seumpamanya, seperti mana mengikut kajian saintis yang berbicara. Ulah siapa itu? Manusia yang melakukannya, yang mengotori lautan, sungai sehingga tertumpuk sampah banyak di situ sehingga airnya busuk dan tidak bersih dan lain sebagainya. Siapa yang merosakkan lautan dan juga sungai-sungai? Manusia juga. Allah berbicara tentang environment, Allah berbicara tentang alam, Allah berbicara tentang daratan dan juga lautan, tentang alam ini, alam sekitar diuraikan oleh Allah, semua ada terkait dengan manusia. Oleh sebab yang demikian, disebutkan pentingnya manusia menyadari panduan yang dibawa oleh baginda Rasulullah, dasarnya adalah muamalah dengan Allah dan muamalah dengan semua makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila kita di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, baginda mengajarkan kepada kita bagaimana berinteraksi dengan makhluknya Allah, hatta yang namanya jin, hatta yang namanya binatang. Seorang sahabat Nabi dibonceng oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lalu di salah satu kawasan hitan atau dinding ataupun pagar milik orang Ansar, maka Nabi melepasi daripada pagar tersebut, nampak seekor onta yang mendekati Rasulullah dalam keadaan onta itu menangis. Onta juga ada perasaan, onta juga boleh menangis. Demikian makhluk-makhluk Allah ada perasaan rahmat yang Allah letakkan kepada makhluknya, hatta binatang. Bukankah dalam hadis yang diriwayatkan dalam Sahihul Bukhari bahwasanya baginda Rasulullah bersabda, Allah memiliki 100 rahmat.
Satu Allah turunkan ke bumi, 99 disimpan di hari kiamat nanti untuk diberikan oleh Allah. Satu yang menjadi pilihan Allah untuk diturunkan ke bumi, semua makhluk saling merahmati, saling mengasihi, termasuk binatang pun saling mengasihi. Itu sebab satu rahmat yang Allah turunkan di atas muka bumi. Binatang pun punya belas kasihan. Ketika baginda Rasulullah melihat onta ini menangis dan mendekati kepada Rasulullah, maka Nabi mendekatinya. Tahukah apa dilakukan oleh Nabi? Diusap perutnya bawah dan juga telinganya, atau atas tempatnya orang kalau nak menunggangi onta itu diusap. Dengan telinganya diusap oleh Nabi SAW, ditenangkan daripada perasaannya. Tahu kan kalau budak kecil lagi kita pupuk macam itu kan, ibu berusaha untuk kita nak menenangkan. Macam itu dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW kepada seekor onta yang menangis, mengadu kepada Rasulullah, berbicara dengan Rasulullah, diberi keistimewaan. Nabi boleh paham bahasa onta, Nabi Sulaiman boleh paham bahasa semut, Nabi Sulaiman boleh paham